Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ayu Putri Wulandari. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini kita akan berbincang santai tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Merebaknya COVID-19 di tanah air kita tercinta ternyata sangatlah berdampak terhadap dunia pendidikan. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah pandemi COVID-19 ini menghambat sistem pendidikan atau malah sebaliknya? Untuk di sini sudah hadir beliau Bapak Lukman MPBI, Kepala MTS Al-Hidayah Purwasaba. Gimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar pemirsa sekalian? Lagi pada sehat ya? Kebijakan sekolah terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tentunya sangat berbeda sekali dengan sebelum adanya pandemi. Iya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang pendidikan mengalami perubahan dari sistem tatap muka menjadi sistem daring atau dalam jaringan. Ini semua sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa pembelajaran tidak boleh tatap muka karena semakin merebaknya COVID-19 ini. Nah, sejak kemarin bulan Maret, pertengahan bulan Maret hingga sampai sekarang ini memang belum ada pembelajaran tatap muka. Tetapi justru kita bisa mengambil hikmah ini semua. Kita melakukan pembelajaran sistem daring, tapi bagaimana kita bisa mengemas agar pendidikan itu tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kemunduran. Nah, kita kemas, kita membuat suatu kebijakan dengan adanya program daring ini, justru siswa belajar di rumah, dari rumah, nanti guru itu akan terus mengontrol tentang pembelajaran siswa yang ada di rumah. Nah, tentunya kita kemas bahwa pembelajaran daring ini harus bisa menjadi lokomotif untuk terciptanya Merdeka Belajar. Ini adalah konsep kami agar kedepannya pendidikan pembelajaran yang biasa tatap muka, tetapi kita buat dengan sistem jaringan, kita kembangkan pendidikan yang merdeka. Gitu. Nah, guru yang bagaimana Pak yang bisa mengantarkan peserta didik siap menghadapi tantangan abad 21 ini? Ya, tentunya kita membutuhkan guru-guru yang selalu inovasi dalam pembelajaran. Ketika kita sudah mencanangkan tentang pendidikan yang merdeka, merdeka itu artinya bebas. Pendidikan itu adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Siswa antara yang berkebutuhan di pertanian atau backgroundnya ada di tepi laut atau yang ada di perkotaan, tentunya ini akan mengalami perbedaan. Tinggal bagaimana seorang guru itu mengemas inovasi pembelajaran, metode-metode pembelajaran sampai nantinya kepada evaluasi pembelajaran, sehingga diharapkan kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga seorang guru yang seperti biasanya pada masa lalu itu harus ditinggalkan. Kita kemas sistem teknologi sebagai pemacu utamanya. Seperti apa Pak yang dapat dilakukan oleh sekolah agar nantinya dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat lebih maksimal? Ya. Jadi memang pembelajaran daring relatif baru begitu ya untuk kita lakukan, sehingga permasalahan pasti ada. Tetapi kami dari pihak madrasah dan juga pihak pemerintah mengantisipasi ini semua. Termasuk pada bulan kemarin kita sudah melakukan kunjungan kepada wali murid. Nah, bagaimana permasalahan-permasalahan itu bisa kita sikapi? Yang pertama, misalnya adanya siswa yang belum punya HP. Yang kedua,
adanya wilayah yang tidak ada sinyal. Oh iya. Nah, ini karena ya letak geografis sekolah kita memang agak di desa gitu ya, beda dengan yang di kota gitu. Kemudian setelah punya HP ada sinyal, ada juga yang tidak punya paket data. Nah, masalah-masalah ini sebenarnya sudah kita sikapi. Yang pertama, tentang HP, kita memberikan solusi. Misalnya kita bisa pinjam kepada saudara, kepada tetangga, pada jam-jam tertentu pada saat pembelajaran. Yang kedua, tentang sinyal ya. Kita kerjasama dengan pemerintah kerjasama dengan berbagai operator. Ya, di sini ada XL, ada Simpati, ada Smartfren dan lain-lain. Ini kerjasama dengan Kementerian Agama berbagi dengan kita madrasah berbagi kartu perdana, sehingga permasalahan handphone, permasalahan paket data sebenarnya sudah bisa diatasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana permasalahan dari Merdeka Belajarnya ini. Nah, siswa itu belajar dari rumah. Belajar di rumah, guru tidak begitu. Tadi permasalahannya ya, ada siswa yang acuh tak acuh, ngerjakan bunga apa. Ya. Nah, ini perlu ikut serta orang tua. Yang ikut serta harus membimbing, harus mengawal terhadap pembelajaran siswanya. Sehingga nanti kita, guru, pihak madrasah dari sekolahan terus mengawal, orang tua juga ikut mengawal. Jangan seperti kejadian di televisi waktu lalu. Pada saat jam belajar, justru siswa itu diajak sawah. Nah, pernah kejadian di waktu itu. Nah, ini kan karena peran orang tua yang kurang maksimal dalam hal ikut serta membantu anak-anaknya untuk belajar dari rumah. Dari perbincangan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melalui Merdeka Belajar dapat membentuk keterampilan dasar yang dibutuhkan abad 21, dan pandemi COVID-19 bukanlah penghambat sistem pembelajaran. Dari pandemi COVID-19 kita juga belajar bahwa profesi guru sebagai pendidik tidak bisa digantikan oleh teknologi. Mungkin secara kecerdasan buatan pasti teknologi lebih canggih, tetapi peran guru sebagai pendidik seperti pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini dan virus corona segera hilang ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian bincang-bincang santai pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.